Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan dan juga insyaallah rezeki yang barokah. Ada orang yang bertanya perihal bolehkah zakat itu dikeluarkan untuk kerabat kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sungguh ini merupakan sebuah pertanyaan yang mulia karena berangkat dari sebuah niatan yang mulia ingin membantu kerabat dan keluarga dan lain sebagainya. Dalam video yang sebelumnya kita sudah mengupas bahwa hanya 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil, kemudian juga mu'allaf, kemudian membebaskan budak, kemudian gharimin, kemudian fisabilillah dan juga ibnu sabil. Hanya 8 golongan ini yang berhak menerima zakat. Yang selain 8 golongan itu, maka mereka tidak boleh dan tidak berhak untuk menerima zakat. Dan oleh karena itulah, amil yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, mereka harus bertanggung jawab bahwa dana yang mereka terima sebagai dana zakat harus betul-betul disalurkan kepada yang berhaknya. Dan amil biasanya punya database untuk mengeluarkan atau untuk mendistribusikan zakat itu. Siapakah di antara mereka yang fakir, yang miskin, ibnu sabil, dan lain sebagainya. Kalau kita menunaikan zakat sendiri, bukan tidak boleh. Boleh kita menunaikan zakat sendiri. Karena mungkin ada tetangga kita, kerabat kita, atau keluarga kita yang lain yang seperti tadi. Dia tidak mampu dan perlu mendapatkan uluran tangan kita. Bolehkah mereka menerima zakat? Jawabannya adalah boleh. Meskipun mungkin kita tidak afdol memberikan langsung kepada mereka. Karena yang afdol adalah kita memberikan melalui lembaga amil zakat. Namun secara fikih tetap dibolehkan. Hanya syaratnya adalah kita harus memastikan bahwa kerabat keluarga kita itu adalah betul-betul orang yang berhak atas zakat tersebut. Mereka adalah para mustahik zakat. Kalau tadi ada kerabat kita miskin, betulkah dia miskin? Jangan sampai subjektivitas kita sebagai seorang saudara kemudian lantas memberikan zakat kita hanya kepada mereka. Karena sesungguhnya dalam zakat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kaidah yang sesungguhnya sangat bagus. Dalam zakat itu begini, dalam pendistribusian zakat itu orang yang menerima zakat semakin jauh hubungan kekerabatan dengan kita itu akan semakin bagus. Sedangkan kalau infak sodakoh itu adalah kita berikan kepada orang yang lebih dan paling dekat hubungan kekerabatan dengan kita, dia adalah yang paling bagus. Jadi zakat lebih jauh lebih bagus, kalau infak sodakoh lebih dekat lebih bagus. Nah ketika kita ingin menunaikan zakat jamaah, maka sebaiknya kita tunaikan lewat lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, karena mereka punya database, punya program sedemikian rupa sehingga mereka bisa menunaikan dengan baik dan juga dengan profesional tentunya. Sementara ketika kita menunaikan infak sodakoh, kita juga bisa menggunakan bantuan lembaga amil zakat dan kita juga bisa menyalurkan infak sodakoh kita kepada kerabat keluarga kita yang tadi membutuhkan. Jadi insya Allah kalau dalam Al-Quran kita mengupas dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan kepada kita perihal keutamaan orang-orang yang berinfak sodakoh kepada kerabat keluarganya, memiliki keutamaan yang sendiri. Sehingga saran kami adalah kalau untuk kerabat keluarga gunakanlah infak dan sodakoh, tapi untuk fakir miskin dan lain sebagainya gunakanlah zakat. Karena ada satu hal lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau nanti umpamanya orang-orang kaya mereka berpikir zakat mereka diberikan kepada kerabat keluarganya yang miskin, maka nanti akhirnya adalah kasihan orang-orang miskin yang sama sekali tidak punya kerabat orang-orang yang kaya. Siapa yang akan membantu mereka? Siapa yang akan menyantuni mereka? Siapa yang akan membuat program-program sehingga mereka menjadi orang-orang yang berdaya? Maka oleh karena itu jamaah, meskipun boleh hukumnya kita mengeluarkan zakat kepada kerabat keluarga, namun juga lebih afdol kalau kita menunaikan zakat kepada melalui lembaga amil zakat yang amanah dan profesional. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.